الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة فهم المفلحون وإلهكم إله الله لا إله إلا هو له ما في السماوات لا إله إلا هو الحي القيوم شيء من علمه إلا بما في السماوات وما في الأرض وإن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله بحسن القضاء الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف من يشاء وهو القوي الرحيم سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان مرسل بك يا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا يا رب صل على محمد يا رب بلغنا يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب قدم قبل والباين فأسلم في المطايب والمشايب فإذا التقى الكونين وانفصلان العالمين ووصلك إلى Oh
7 Bapak Letda M. Syafril M, dan juga Bapak Komandan Batalion Armet 7 beserta seluruh keluarga besar yang Armet 7 di SPDI yang sama-sama kita hormati Bapak Dimas Kelurahan Cikiwul, Bapak Babinsa Kelurahan Cikiwul. Alhamdulillah para semua ini telah bisa hadir bersama-sama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana alhamdulillah pada subuh ini dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala dari seluruh salat subuh itu bacaan zikrullah dan dengan pembacaan Maulid besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita Alhamdulillah hamda abdin arafa nafsahu qadra nafsihi wa radiya anhu maulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala al-izza liman dari JSL, dari seluruh para pembesar JSL, Ketua DMI Kelurahan Wisnugar, yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya, hadir pada pagi ini, kecamatan seluruh para DKM masjid dan mushola baik dari Stadion Armet 7, juga Wadan Armet 7 dan seluruh urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terlebih-lebih Allah berikan manfaat ilmunya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini saya merangkap sambutan ini. Atas nama DKM Masjid An-Nur yang seyogianya pada pagi ini dihadiri juga banyak anggota Yon Armet 7, sehubungan kemarin habis ulang tahun di Monas, pulang baru tadi malam entah jam berapa, jadi tidak banyak dihadiri oleh anggota. Mungkin masih ngantuk gitu. Ya, dalam rangka tugas negara, kita doakan mudah-mudahan negara kita senantiasa Allah berikan keamanan, warganya, bangsanya Allah berikan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Atas segala kekurangan dan kehilafannya, atas nama DKM Masjid An-Nur, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tentu dari bersuci juga, kalau ada jamaah JSL khususnya yang tidak tersapa oleh jamaah bersuci, terlebih-lebih oleh saya sebagai ketua bersuci, dalam hal ini karena sebagai kekurangan saya, kekurangan bersuci, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau beberapa bulan yang lalu bersuci berkunjung, ya saya nggak punya gunung ya. Kita punya. Cuma kalau lagi kenapa tuh? Bersuci didirikan tahun 2005. Kala itu di tengah 2025, 20 tahun sudah. Yang didukung dengan 38 mushola dan 9 masjid. Yang dulu asalnya 1 bulan sekali, terlalu lama itu buat diadakanlah 2 minggu sekali dari Proksok Parigi sono. Kalau saya tahu Parigi sono ada curug. Ini mau datang ke untuk Parigi yang untuk mau kemana mata melaksanakan bersuci berjamaah subuh di Ciwul. Oh ya kemana? Saya berjamaah di Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan Parigi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala
dan penasehat bersuci Bapak Kiai Haji Asmat Mansur MA dan Bapak Kiai Haji Daud Salim SAP MSI. Saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa bangga saya dan hormat saya kepada Bapak-bapak hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ya, sehingga kita sama-sama dapat bersilaturahmi bisa bertatap muka Desa Limus Tunggal. Maka kesempatan pagi hari ini kelurahan 56 kelurahan, ya alhamdulillah, ya Cikiwul ada di urutan yang ke-9. Saya juga ucapkan terima kasih kepada warga masyarakat atas kerjasamanya, ya, sehingga guru saat ini ada di urutan yang ke-9. Terima kasih Ketua DKM, mobil khusus Bapak Kiai Haji bulan November setiap dan saya Ketua DMI Kecamatan Cilengsi dan juga DMI Desa Limus Tunggal, Bapak Kiai Haji Asep Saifuddin Robul Daud selaku penasehat MUI Desa Limus Tunggal, dan Bapak Kiai Haji Ikrom selaku penasehat DSL. Bapak-bapak sekalian hadirin yang dirahmati Allah, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada subuh hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan asbabnya JSL dan bersuci ini saya ngebleng Pak ini. Mudah-mudahan dengan asbabnya silaturahmi ini kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum pergi ke Mekah, mudah-mudahan dengan asbabnya JSL dan bersuci, insya Allah bisa pergi ke Mekah. Yang belum punya rumah, mudah-mudahan punya rumah. Yang belum punya tanah, mudah-mudahan punya tanah. Dan yang belum nikah, mudah-mudahan bisa nikah. Jangan ketahuan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, selawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad serta keluarga. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila kedatangan kami ini dari sana, ya. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Nah, sekaligus saya mengundang keluarga Cikiwul dan warga Desa Limus Tunggal yang hadir pada hari ini. Saya tahu di Cikiwul ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun jamaah bersuci dan JSL rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Salawat serta salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hatta yaumul qiyamah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya atas nama pengurus JSL pertama mengucapkan seribu banyak terima kasih kepada pengurus bersuci. Alhamdulillah, yang direncanakan oleh kedua pihak pada kesempatan pagi hari ini jadi terlaksana lah yang kedua tentu manusia biasa menyumbangkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena manusia biasa kita harus saling memaafkan.
Yang ketiga, alhamdulillah di JSR atau di Musnunggal masjid ada 23 masjid, Pak. Kecuali yang di pabrik belum itu. Karena ini ya. Musalahnya alhamdulillah ada 34 musola. Sudah diputar semua oleh JSR dan Mas Buya. Mohon doanya biar JSR langsung. Amin. Dan bersuci juga langgeng. Amin. Sampai hari kiamat kurang 1 minggu. Kalau pasti. Kemudian selanjutnya pada jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tadi merenung bahwa dari sana berangkat ke sini malam jam 3. Saya ingat Pak, kata Pak Asman tadi, anggap aja ini termasuk orang Ansor, JSR Muhajirin. Kemudian saya merenungi ketika Nabi mau Isra Mi'raj, berangkat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tadi berangkat dari Musnunggal Pak ke Cikiwul. Ini perlu direnungi. Ujungnya ada suatu ayat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barokna haula. Nah, semoga pertemuan kita ini, silaturahim kita ini oleh Allah diberkahi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena jarang subuh teh loba seperti ini, ya. Jarang, tapi alhamdulillah kita sekarang ini bertungan, dibersuci, dilaksanakan subuh secara berjamaah walaupun minggu sekali. Nah, itulah barangkali. Kemudian satu lagi dari kami, nanti tanggal 19-20 akan diadakan DMI World tingkat kecamatan yang bertempat di Limus Pratama. Barangkali dari bersuci mau ya silaturahim karena ada baca dan sebagainya, kami harapkan kedatangannya. Ya, terima kasih. Belum dimulai. Yang bersangkutan mewakili pengurus JSL akan disampaikan seluruh yang bermanfaat dan keberkahan bagi kita semua yang hadir pada semuanya. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي سلطان الواضح برهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علما ثم الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الباعث الوارث المانع السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذاهب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار والسر الأسرار والقريات والأغيار ومفتاح باب اليسار وعلى خليفته من بعده بالتحقيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى من نطق بالحق والصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى من استحيت منه ملائكة الرحمن محيي الليالي بتلاوة القرآن ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان وعلى ليث بني غالب إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطاهرين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم
Ibadallahi fa inni usikum wa iyaya bi taqwallah. Taqwa ilahil alamin fa innaha 'izzun wa 'izzun fid dunya wal marja'i fiha inad daraini wastamsik biha walzam tanalu ma tashtahi wa tad'i. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu waktu di pertengahan malam bahkan menjelang sepertiga malam, Kanjeng Nabi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersegun-segun menangis luar biasa. Sampai waktu fajar telah tiba, sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu menghampiri beliau untuk disambut dan dikawal menjadi imam di masjid. Sayyidina Bilal terkejut melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tersebut-sebut menangis luar biasa. Timbul pertanyaan dari Bilal radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, ma yubkika ya Rasulullah?" Kata Kanjeng Nabi, apa yang membuat antum sekarang ini menangis? Faqad ghafarallah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni antum yang terlampau maupun yang akan datang. Apa jawaban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana wahai Bilal, aku tidak menangis? Telah turun kepadaku ayat azimah. Ada ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung dan dahsyat. Dan ini selalu diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap beliau bangun tidur, selalu membaca ayat ini. Fawailun liman qara'aha wa lam yatadabbar fiha. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka orang yang hanya membacanya tapi tidak tadabbur pada ayat-ayat ini. Ternyata ayat itu adalah Ali Imran ayat 190. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Sungguh pada penciptaan langit dan bumi adalah ayat-ayat tanda kebesaran bagi siapa ya? Liulil albab, bagi orang-orang yang pintar. Begitu Kementerian Agama menerjemahkan. Al-albab itu berasal dari kata al-lub dalam bahasa Arab. Ini artinya khalisus syai'i wa afdaluhu. Jadi apa yang disebut dengan lub adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap sesuatu yang ada bagian terbaik maka disebut dengan lub. Orangnya, jamaknya, bentuk pluralnya disebut dengan ulul albab, orang-orang yang pintar. Saya yang hadir di sini bersaksi, mudah-mudahan jamaah JSL dan juga bersuci adalah golongan orang-orang ulil albab. Amin. Kenapa saya berani bersaksi seperti ini? Karena ciri-ciri orang-orang pilihan ada pada jamaah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala, siapa ya orang-orang ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Saat mereka berdiri, saat mereka duduk, dan saat mereka terlentang. Dan yang asli sebagai saksi bahwasanya jamaah yang hadir di sini merupakan orang-orang ulil albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dikala berdiri, duduk, dan juga sambil berbaring. Karena manusia tidak akan pernah lepas dari tiga posisi ini. Kalau tidak berdiri jalan tarik, atau dia duduk, atau dia terlentang.
Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Ini adalah capaian yang luar biasa kalau kita menghiasi awal hari kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perintahnya di dalam Al-Quran senantiasa diikuti dengan wadzurullaha dzikran katsira. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sholat, jelas waktunya. Memerintahkan haji, jelas masanya. Tapi ketika Allah memerintahkan kita berzikir, maka ada perintah untuk selalu memperbanyak zikir. Semoga yang hadir di sini tergolong ahli zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal alamin. Dari pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyelamatkan sanksi kepada Nabi Allah Yunus alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Qala annahu kana minal musabbihin, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Andai saja Nabi Allah Yunus alaihi salam tidak berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan, yang masih ada di perut ikan paus. Apa arti Nabi Allah Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena bacaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkannya malaikat untuk membebaskan beliau dari perut ikan. Zikir ini baik untuk kita selalu dawamkan minimal 100 kali dalam sehari. Kenapa? Orang yang membaca zikir ini 100 kali, Allah akan mengirimkan malaikat untuk membebaskan dia dari segala kesusahan. Masya Allah, tabarakallah, yang hadir di sini wajah-wajah berseri-seri yang ini semuanya ada di zikir, jadi tidak akan pernah ada kesusahan. Kalau nggak ada susah, mungkin mampu menyembunyikan kesusahan. Di dalam sebuah kitab Durratul Nasihin itu diceritakan kalau misalnya ada kita lagi berburu binatang yang mampu kita tangkap dalam berburu hanyalah binatang yang sedang lalai dan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mampu menyelamatkan kita dari mara bahaya, bahkan nyawa kita jangan-jangan sampai hari ini masih bisa terselamatkan karena zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dua kriteria orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama diulangi, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua adalah senantiasa mengolah pikirannya untuk memikirkan semua yang dia bisa lihat di alam semesta ini. Ini PR kita. Kalau kita zikirnya jago, harusnya pikirnya kita jauh lebih jago. Tapi nyatanya, fakta menyatakan raih Nobel di dunia jarang sekali orang-orang Islam. Sangat disayangkan. Di Indonesia tingkat literasi paling rendah, sekian 100, kita paling bawah. Maka kalau ingin menjadi ulil albab, yang pertama kita sudah miliki yaitu zikir yang banyak. Setelahnya kita harus juga menghiasi diri kita dengan senantiasa berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpikir dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam semesta. Sampai kapan? Sampai dia mampu mengambil hukum dan hikmah atas semua yang Allah ciptakan. Sampai mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka
ada hikmah yang begitu amat dahsyat. Allah menciptakan semua yang kita lihat, ternyata ada hikmah di belakangnya. Bahkan nyamuk, sekelas nyamuk, karena nyamuklah ada pabrik obat nyamuk. Subhanallah. Dahulu kita hanya membaca ayat Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan bahwasanya ya ayyuhan udkhulu masakinakum fa inna Sulaiman innahu. Kemudian pada ayat terakhir wala yahtimannakum Sulaiman, kata Allah Subhanahu wa taala, hati-hati semua, masuklah kalian ke tempat-tempat kalian agar apa? Agar tidak pecah. La yahtimannakum. Kalimat yang di sini kata kuncinya adalah tahtim. Agar kalian semua tidak dipecahkan, bukan diinjak lalu mati, tapi ternyata di dalam tersebut ada bagian kaca yang orang kalau kasat mata tidak bisa melihat. Subhanallah, sedetail itu ilmu pengetahuan saintifik ada dalam Al-Quran. Hanya kita membaca permukaannya saja. Melalui majlis ini, jalsah ini, maka kita tidak hanya memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga memperbanyak pikir kita kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala sampai kita tahu untuk apa ini diciptakan, apa hikmah yang ada di dalamnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ayyuhal hudurul kiram. Kalau bicara yang terakhir ini enak, hanya tinggal beberapa saat sudah selesai. Bagian saya sudah banyak diambil dari sambutan-sambutan. Tapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan di penghujung kali ini, kita berikan apresiasi terbesar untuk bapak-bapak Tentara Nasional Indonesia yang kita saat ini berada di Danyon Armet 7 Artileri Medan yang kemarin baru saja berulang tahun. Kebetulan kami juga hadir pada acara TNI di Monas. Kita melihat bagaimana alutsista Indonesia sekarang semakin canggih. Mudah-mudahan bapak-bapak, abang-abang, mas-mas TNI kita ini Allah berikan kekuatan dan termasuk dalam golongan mata yang tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mata yang menjaga keamanan agar kita bisa tidur dengan nyenyak. Kita bisa hadir pada kesempatan kali ini karena keamanan, kenyamanan, kesejahteraan yang ditularkan, yang diperankan oleh bapak-bapak TNI. Allahu Akbar. Kita juga kadang-kadang tidak berpikir bahwasanya Rasulullah itu bukan hanya pembawa risalah, bukan hanya bahasa sederhana sekarang, cuma sebagai guru agama. Rasulullah itu ahli strategi perang. Beliau itu ada di tengah-tengah peperangan. Beliau itu the conqueror. Beliau itu adalah seorang penakluk. Bagaimana musuh-musuh Allah takluk di hadapan mereka? Bagaimana bisa seperti itu? Karena Rasulullah adalah seorang ahli strategi perang. Beliau adalah panglima tertinggi yang ada di tengah-tengah masyarakat muhajirin dan juga ansor. Generasi kita ini yang letoy-letoy, yang lemah-lemah, tegesin Pak, tegesin. Ini banyak sekali musuh-musuh Allah sedang menyebarkan virusnya LGBT. Ini yang kemayu-kemayu, tegesin lagi. Kita butuh generasi yang kuat, yang juga sebagaimana yang disampaikan Bapak Panglima TNI, Bapak Jenderal TNI Agus Subianto, bahwasanya TNI sekarang ini slogannya adalah prima, dan ini harusnya juga diadopsi oleh Muslim yang ada di Indonesia. Jadi temanya kali ini 79 adalah TNI prima. P-nya apa? Profesional. R-nya apa? R-nya itu responsif. I-nya apa? Integratif. M-nya apa? Modern. A-nya adalah adaptif. Ini semuanya saya. Kalau nggak ada anggota TNI yang menjaga Kesatuan Republik Indonesia, kita sudah tercabik-cabik oleh musuh-musuh negara kita.
Dua hijau ini harus kita pertahankan di NKRI kita yang terdaulat ini. Hijau pertama adalah umat Islam. Kita harus jaga para alim ulama, kita jaga para tuan guru kita jaga para habaib kita jaga umat Islam dari koyakan-koyakan Allah, musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengancam. Dan juga kita jaga, kita respect, kita hormati bapak-bapak TNI yang sudah mewakafkan dirinya untuk keutuhan NKRI sesuai dengan slogannya. Ya, kalau di TNI AD itu slogannya adalah Kartika Eka Paksi, maknanya adalah burung yang gagah perkasa. Kalau di laut namanya Jalaseva Jaya Mahe. Justru di laut kita berjaya. Kalau di angkatan udara ada namanya Buana Paksa, sayap yang menjaga udara Nusantara. Mudah-mudahan kita doakan negara kita ini tambah maju insya Allah. Dengan majunya dua hijau ini insya Allah negara kita akan menjaga negara yang baldah thayyibah wa rabbul ghafur. Insya Allah pada masa yang akan datang kita akan menghadapi hajatan demokrasi yang begitu besar. Di beberapa kesempatan kami bertemu dengan beberapa petinggi TNI itu selalu mengingatkan bahwasanya pilkada ini jauh lebih rentan daripada pilpres karena ada di 508 titik dan berada di 37 provinsi. Kita umat Islam jangan sampai pernah mau diprovokasi. Pilihan boleh beda, tapi ketika masuk masjid pilihan kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tentunya ada santapan jasmani yang telah disediakan oleh para panitia. Untuk itu, untuk santapan jasmani ini kita Muhammad Kalimasi PNSI kepadanya dengan segala hormat. Kami akan menyampaikan informasi kepada jamaah untuk bersuci berikutnya. Terjadi seperti ini, akan semakin ukuran akan semakin kuat dan semakin bersatu. Tampaknya tidak harus sebut saja. Oh, iya. Untuk bersuci besok. Minggu besok di Mushola Al Hasanah tepat akan silakan bergerak kalau Kiai Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masjid itu sudah dirapikan, jangan sampai ada kesan dari DSL pulang nggak kebagian sendal. Artinya
peluang yang terganggu untuk bergabung pada posisi ini. Kami sebagai jajaran dan tradisi dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelumnya untuk jajaran itu kita ada bersama. Nanti dulu karena nanti dulu biasanya lanjut. Anda pentripod di iya nya. Anda pentripod dibungkuskan guys. Mantap. Jewel istimewa. Luar biasa. Yuk, mangga. Masukin TV One dong. TV One. Lipat kita ambil. Siap. Berkah. Amin, amin. Ya, buka. Waalaikumsalam. Kabur. Yuk. Yuk, siap. Mantap.
Ayo dong, kata-kata sama BSL. Mantap. Berkah. Berkah. Jadi, Atur nuhun. Mantap. Assalamualaikum. Amin. bersuci. Bersuci. Dan jaya terus. Berkah, berkah, berkah. Berkah. Yes. Amin. Siap. Siap. Mantap. Mantap. Yuk, Bang. Waalaikumsalam. Salam warahmatullah. Takbir, takbir. Allahu Akbar. Ya, hatur nuhun. Ini dapat JSL mantap nih. Lagi, Mantap lagi. keren. Lagi. JSL. Oke. Oke, hatur nuhun. Siap. Bersuci sukses. Amin. Semoga ini bukan pertemuan yang pertama, tapi melainkan pertemuan yang terus akan kita bina, kita datang ke sana, mereka datang ke sini. Ukhuwah Islamiyah semakin lebar, kita buka seluas-luasnya. Bersuci, berkah, berkah, berkah. JSL, berkah, berkah, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Pak. Siap. Berkah, berkah, berkah. Bersuci JSL. Berkah, berkah, berkah. Allahu Akbar. Oke. Kami atas nama pengurus Bersuci dan seluruh jajaran dari mulai Dimas sampai dengan lurah dan kepala desa dan dewan dan semuanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah Bersuci dan juga JSL yang telah mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan acara ini bukan hanya sampai di sini, tapi mudah-mudahan selalu berkah buat kita semuanya. Dan sekali lagi kami seluruh pengurus Bersuci mengucapkan alhamdulillah acara ini berjalan sukses berkat kerjasama seluruh jamaah Bersuci dan BSL.
Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukrillah. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah, acara bersuci pada pagi hari ini gabungan antara bersuci dengan JSL Cilengsi telah kita laksanakan, dan mohon maaf kepada pengurus DKM Yon Armet 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, berkah.